Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam ledakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi super kuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar ledakan. Dan akhirnya terbentuklah tangan misterius. Tangan super jumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya, sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya, tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang Tabby dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliweran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang Tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet, karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menavigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip berlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50 x 15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilaunya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair, tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh, ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ dan gak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km, tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria, tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam, tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap, dan ilmuwan menyebutnya sebagai planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut, dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ.
Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan skala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari dan minimal diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan sejak saat itu mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya, bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali, sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematahkan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak 1 kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet benderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack O'Lantern. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan gak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya, padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus, nggak cuma Tethys kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang, Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani, dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543. Agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap, dan sebagainya.
Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di Galaksi Kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah.
Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang Katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Enggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu.
Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain, seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Massanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun.
kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua. Nggak seperti pancaran sinar kosmik raksasa, lubang hitam supermasif yang berada 570 juta tahun cahaya dari bumi menyala tiap 114 hari sekali. Baru-baru ini, para astronom telah mendeteksi pancaran suar kuat yang berasal dari lubang hitam ini. Masanya sekitar 20 kalinya pusat galaksi Bima Sakti kita. Sejauh ini, mereka cuma bisa menjelaskan kalau lubang hitam akan menghancurkan setiap materi bintang yang mengorbit terlalu dekat. Tapi penemuan ini cukup unik karena lubang hitam yang memperlihatkan karakteristik ini belum pernah ada. Biasanya, saat bintang mendekati lubang hitam, monster ruang angkasa ini akan mengubahnya menjadi untayan tipis seperti spaghetti. Kemudian, ia akan menelan sebagian besar materi bintang. Sisanya membentuk lengkungan panjang yang terang. Tapi lubang hitam yang satu ini nggak begitu. Tiap kali ada bintang yang mendekat, massa lubang hitam ini akan menyusut hampir 3 kali massa Jupiter, planet terbesar di tata surya. Para astronom juga mengamati suara yang dihasilkan sangat benderang. Polanya sangat teratur dan konsisten sehingga mereka bisa memprediksi beberapa di antaranya. Suara ini terlihat pada 6 September dan 26 Desember 2020.
Nebula adalah awan debu dan gas yang ada di luar angkasa. Objek ini bisa kita lihat di langit malam sebagai kumpulan awan terang atau titik gelap yang berlatar materi benderang. Rectangle Nebula di konstelasi Monoceros atau Unicorn emang punya ciri khas. Cuma sedikit objek di alam semesta kita yang berbentuk lurus. Nebula gas besar ini justru berbentuk persegi panjang raksasa. Warnanya yang jingga kemerahan juga terlihat nyeleneh. Para astronom memperkirakan cahaya itu berasal dari aktivitas tak biasa yang terjadi di dalam gugusan debu tersebut, dan kemungkinan aktivitas ini berlangsung di dalam molekulnya. Alam semesta sudah berumur sekitar 13,8 miliar tahun, tapi HD 140283 atau bintang Methuselah rupanya sudah berumur lebih dari 14 miliar tahun. Dan anehnya lagi, bintang ini punya sejumlah unsur kimia yang umumnya dimiliki oleh bintang generasi kedua atau bintang yang terbentuk dari sisa debu dan gas setelah ledakan bintang generasi pertama. Jadi pertanyaannya, gimana bisa umur bintang kok malah lebih tua dari alam semesta? Sampai saat ini, penjelasan yang paling logis hanyalah salah mengamati. Maka, astronom juga bisa meyakini kalau umur bintang sebenarnya lebih tua lagi. Bintang Vega relatif dekat dengan bumi, cuma berjarak sejauh 25 tahun cahaya dari matahari. Vega punya ciri khasnya sendiri, dan sinarnya lebih terang dari yang seharusnya. Bentuknya juga bukan bulat, tapi menyerupai telur. Para astronom mengklaim bintang ini berputar sangat cepat hingga bentuknya berubah. Bisa kebayang nggak tuh? Matahari saja perlu waktu selama 27 hari untuk berotasi, tapi Vega cuma perlu waktu rotasi selama 12,5 jam. Hal ini juga mempengaruhi suhu di permukaan Vega. Kutubnya ribuan derajat lebih panas dari ekuatornya. Ada lubang hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Ia menghasilkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di seluruh alam semesta. Intensitasnya sebesar 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih dalam dari suara yang bisa kita tangkap. Gelembung Fermi emang nggak ada habis-habisnya membingungkan para astronom. Galaksi kita ini nggak selalu meniupkan gelembung yang suhunya melebihi 4 juta derajat Celcius ini. Dari pusat galaksi Bima Sakti, gelembung ini cuma punya sinar gamma yang kuat. Kalau saja letaknya ada di dalam gelembung lain di inti galaksi, mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Tapi kedua gelembung raksasa ini melayang bebas di sebelah atas dan bawah pusat galaksi Bima Sakti. Dan anehnya lagi, keduanya saling bersentuhan dan berbentuk mirip jam pasir. Seluruh strukturnya kelihatan seperti bentuk angka 8. Gelembung ini terlihat jelas dan pinggirannya tajam. Ukurannya juga sangat besar. Panjang totalnya mencapai 50.000 tahun cahaya. Para ilmuwan belum bisa menyingkap sejumlah misteri yang berkaitan dengan gelembung Fermi. Misalnya saja, kekuatan apa sih yang bisa menghasilkan energi ekstrim sekuat ledakan 100.000 supernova itu? Atau kenapa inti gelembungnya nggak di tengah aja? Pasti ada proses yang berlangsung di dalamnya, meski di luarnya gelembung itu cuma mengelilingi kehampaan. K2141b berada di luar tata surya kita. Planet ini sangat mirip dengan bumi. Di permukaannya, lautan cair menguap ke atmosfer. Di planet kita juga gitu kan? Uapnya akan berkondensasi, lalu jatuh kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Tapi bedanya, kalau di K2141b, uap airnya nggak akan jatuh dalam bentuk hujan air, tapi hujan batu. Permukaan eksoplanet unik ini diselimuti oleh lautan lava. Di kebanyakan tempat, kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Karena saat siang hari suhunya mencapai 2800 derajat Celcius, magma di lautan menguap ke atmosfer. Selain itu, angin supersonik bergerak dengan kecepatan 1,6 km per detik, membawa uap batu ke sisi gelapnya. Di sana, magma yang menguap akan dingin, mencair kembali, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan batu. Eksoplanet seukuran Neptunus, Gliese 436b, nun jauh di sana, emang penuh dengan paradoks. Gimana enggak? Bahan penyusunnya terdiri dari es yang membara. Dalam mengorbit Katai Merah, Gliese 436, planet ini menghabiskan waktu selama 2 hari 15 jam. Bisa dibilang, Gliese 436b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin karena inilah suhunya jarang di bawah 430 derajat Celcius.
Tapi, ada yang lebih aneh lagi soal Gliese 436b. Di dalamnya terkandung banyak air yang dikenal sebagai Ice X. Wujudnya tetap beku, meski suhu di sana sangat tinggi. Neutrino adalah partikel mungil yang hampir tidak punya massa. Kecepatan geraknya hampir sengebut kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus logam, lalu berkilo-kilometer tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bisa aja kan, saat kamu menonton video ini, sejumlah neutrino juga sedang menembus tubuhmu. Partikel subatom ini masih sulit dipahami, tapi diyakini kalau neutrino terbentuk akibat ledakan supernova dan reaksi nuklir di dalam bintang. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Serpens, terdapat planet unik. Para astronom mengira kemungkinan planet ini dulunya berupa inti bintang besar yang lama hilang. Ukurannya 5 kali dari ukuran bumi dan terlihat seperti sebongkah berlian besar. Di antara semua planet yang telah ditemukan, planet ini paling padat dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya planet ini, para astronom sampai menganggap kalau karbonnya bisa mengkristal. Jadi, sebagian dari planet ini dipenuhi berlian. Kebanyakan bintang mengorbit pusat galaksinya dengan gerakan yang sama, tapi hal ini nggak berlaku buat He0437 5439. Bintang berumur 30 juta tahun ini nggak begitu jauh dari pusat Bima Sakti dan melayang pada suatu lintasan khusus. Para astronom mengira bintang ini berpapasan dengan lubang hitam supermasif Sagittarius A. Kemungkinan monster luar angkasa ini telah mendorong bintang keluar dari galaksi. Saat ini, si bintang telah menembus lingkaran halo Bima Sakti, bergerak menuju ruang antar bintang dengan kecepatan 2,5 juta kilometer per jam. Stellar halo mengelilingi galaksi serta menaungi banyak bintang dan gugusan bintang. Penemuan ini ternyata sangat membingungkan. Dalam skala bintang, umur puluhan atau ratusan juta tahun tentu masih terbilang muda, dan bintang besar berumur pendek biasanya tidak ditemukan di halo. Di situ cuma ada berbagai bintang tertua di galaksi kita, setidaknya berumur 10 miliar tahun. Saat terjadi tabrakan medan magnet fatal di ekuator matahari, muncullah tsunami plasma yang sangat dahsyat. Tsunami ini bergerak melintasi permukaan bintang dengan kecepatan 300 meter per detik. Dalam sekali waktu, tsunami seperti ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Fenomena ini terjadi hampir setiap 10 tahun. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi, terdapat Eagle Nebula. Benda kosmik ini merupakan sekumpulan bintang muda yang cuma berumur 5,5 juta tahun. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengambil gambar beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula tersebut. Nah, ini namanya pilar penciptaan, area menjulang yang terdiri dari gas dan debu antar bintang. Objek ini juga merupakan bagian dari tempat terbentuknya bintang aktif di nebula. Bintang yang baru lahir tersembunyi di kolom tipis ini. Nggak seperti saudara kandung supermasifnya, ukuran lubang hitam mini diperkirakan sangat kecil, maksimum sebesar atom. Meski ukurannya sangat kecil, beratnya bisa mencapai 1000 kali mobil sedan. Ada teori yang mengklaim kalau bertonton lubang hitam mikro kemungkinan muncul sesaat setelah Big Bang dan awal pembentukan alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan cukup yakin kalau sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari tanpa kita sadari. Menurut mereka, lubang putih bisa saja ada, meski belum ada yang terdeteksi. Saat berpapasan dengan lubang putih, objek ruang angkasa nggak bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalam. Matahari kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam.
Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Panasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau massa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat, karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik, setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laikuni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat, dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget, orang-orang menjerit histeris karena panik, dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga,
Kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani, dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda, sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya, dan akhirnya seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau, dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom!